Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iman Dewi Diana dengan NIM 181304135 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan kegiatan fisiologi manusia pada materi sistem sirkulasi. Nah, di sini saya akan membawakan kegiatan 5, yaitu tentang kelainan-kelainan pada darah. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu memahami terjadinya kelainan-kelainan pada darah dan menganalisis bagaimana apa faktor penyebab dan cara menanggulanginya. Nah, untuk penjelasannya, saksikan tayangan berikut ini. Untuk kelainan pada darah yang dibahas pertama yaitu anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah, yaitu sel darah yang berfungsi mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit yang kurang dari normal sehingga menimbulkan hipoksemia atau sel-sel dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga tidak berfungsi dengan normal. Kekurangan suplai oksigen dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Massa eritrosit dan atau massa hemoglobin Hb yang beredar tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Adapun macam-macam anemia. Macam-macam anemia ini berdasarkan penyebab fisiologisnya itu ada 4. Anemia karena kekurangan atau kehilangan darah, anemia aplastik, anemia megaloblastik, anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini dibagi menjadi 4 lagi, yaitu stereositosis herediter, yaitu anemia sel bulan sabit. Yang ketiga yaitu thalassemia atau anemia coli, dan erythroblastic tertulis. Untuk yang pertama yaitu anemia karena kehilangan darah. Anemia kehilangan darah ini disebabkan oleh pendarahan yang hebat yang dapat terjadi akibat aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya luka atau dapat menimbulkan darah banyak kehilangan. Setelah mengalami pendarahan dalam 1-3 hari, tubuh dengan cepat akan mengganti plasma yang hilang, tetapi konsentrasi eritrosit masih rendah. Nah, adapun cara pencegahannya yaitu menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan pendarahan tersebut. Misalnya kedua yaitu ada anemia aplastik, yang dimana anemia ini disebabkan oleh tulang mengalami keadaan aplusia, yang berarti fungsi sumsum tulang tersebut berkurang. Misalnya terjadi pada orang yang terpapar pada penyinaran sinar gamma akibat ledakan bom nuklir, pengobatan yang menggunakan sinar X yang berlebihan, zat kimia dan obat-obat tertentu. Adapun cara pencegahan anemia jenis ini yaitu menghindari terpaparnya sinar gamma, pengobat sinar X yang berlebihan dan terlalu lama, serta penggunaan zat-zat kimia, obat-obat tertentu yang harus dihindari. Yang ketiga yaitu ada anemia megaloblastik, di mana penyebabnya yaitu kekurangan vitamin B12, asam folat, dan faktor intrinsik mukosa lambung. Di mana anemia megaloblastik ini terjadi karena kegagalan proses pematangan eritrosit tersebut. Nah, adapun cara mencegah anemia ini yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan makan yang tepat waktu. Selanjutnya itu anemia yang terakhir yaitu ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini merupakan anemia yang bersifat menurun kepada keturunannya. Sebenarnya ada bermacam-macam eritrosit yang abnormal, kebanyakan karena faktor keturunan, sehingga eritrosit ini sangat rapuh dan mudah pecah sewaktu eritrosit melalui kapiler, terutama sewaktu melalui limfa. Walaupun jumlahnya normal, tapi karena eritrosit jenis ini hidupnya sangat singkat, sehingga dapat terjadi anemia yang parah. Nah, adapun cara mencegah dari anemia hemolitik ini yaitu melakukan terapi dan tidak mengkonsumsi obat-obat yang dapat menimbulkan anemia ini. Nah, anemia ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada stereositosis herediter, di mana eritrosit sangat kecil dan bentuknya lebih sferis daripada bentuk mikrokarp.
Sel ini mudah pecah sewaktu melewati kapiler limfa. Yang kedua ada anemia sel sabit. Anemia jenis ini dapat dijumpai dari 0,3 sampai 1% pada orang-orang yang berkulit hitam di Afrika Barat dan di Amerika. Eritrositnya ternyata mengandung tipe hemoglobin yang abnormal yang disebut dengan hemoglobin 5 (HbS). HbS ini disebabkan adanya susunan rantai beta yang abnormal pada Hb tersebut. Jika HbS ini berhubungan dengan konsentrasi oksigen yang rendah, maka Hb ini akan mengkristal dan mengendap. Kristal-kristal ini akan memperpanjang bentuk sel dan lebih menggambarkan bulan sabit daripada bentuk konkav. HbS yang mengendap ini akan merusak membran eritrosit sehingga eritrosit menjadi lebih rapuh dan terjadilah anemia yang parah. Selanjutnya yang ketiga itu ada thalassemia atau anemia coli atau anemia laut tengah. Anemia ini merupakan anemia herediter jenis lain di mana sel-sel tidak mampu membentuk rantai polipeptida alfa dan beta dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk hemoglobin. Jadi, sintesis hemoglobin sangat tertekan. Sistem hemokinesis menanggapi dengan membentuk eritrosit yang besar atau makrosit, tapi dengan Hb yang sedikit atau eritrosit kecil mikrosit dan rapuh. Eritrosit ini akan sangat mudah pecah sewaktu melewati kapiler di jaringan tubuh. Yang terakhir yaitu ada erythroblastosis fetulis, di mana anemia jenis ini disebabkan oleh eritrosit dengan positif di dalam fetus diserang oleh antibodi yang berasal dari darah ibu yang Rh negatif. Antibodi ini menyebabkan eritrosit fetus menjadi sangat rapuh sehingga bayi yang dilahirkan menderita anemia yang parah. Adapun cara pengobatan anemia yaitu yang pertama dapat melakukan dengan transfusi darah, di mana transfusi darah ini bertujuan untuk menambah konsentrasi darah dan juga banyak darah di dalam tubuh. Yang kedua yaitu pemberian obat-obat yang berfungsi untuk kekebalan tubuh sehingga proses pembentukan eritrosit itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang ketiga dapat dilakukan dengan pemberian obat-obat yang berfungsi sebagai penambah jumlah darah. Selanjutnya yang keempat yaitu mengkonsumsi suplemen vitamin seperti vitamin B12 agar proses pembentukan darah tersebut tidak mengalami gangguan. Penyakit atau gangguan selanjutnya itu ada leukemia. Leukemia adalah suatu penyakit yang ditandai oleh meningkatnya jenis leukosit abnormal yang ada di dalam darah. Produksi leukosit yang tidak terkendali disebabkan oleh mutasi yang mengarah kepada kanker dari sel myelogenosa dan sel limfogenosa. Sel leukemia biasanya tidak berfungsi sebagai sel leukosit sehingga tidak memberikan perlindungan kepada tubuh. Selanjutnya yaitu apakah leukemia dapat disembuhkan? Leukemia atau kanker darah ini 20-40% dengan perawatan yang intensif dan mengkonsumsi obat secara teratur dapat disembuhkan. Namun, adapun leukemia yang mempunyai harapan sembuh apabila 1. Masih dalam stadium awal, yang kedua usia kurang dari 30 tahun, yang ketiga yaitu jumlah sel darah putih di bawah 30.000 nanometer dan terjadi perbaikan sempurna dalam waktu 4 minggu setelah pengobatan dilakukan. Selanjutnya yaitu bagaimana gejala-gejala dari thalassemia. Nah, gejala-gejala pada thalassemia setiap orang itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Umumnya yaitu pertama, berat badan menurun, yang kedua, mengalami gejala anemia, dan yang ketiga yaitu adanya gangguan organ dalam tubuh seperti penampilan pucat dan lesu, urin gelap, yang menandakan bahwa ada sel-sel darah merah yang rusak. Yang ketiga itu pertumbuhan lambat dan pubertas tertunda. Yang keempat yaitu penyakit kuning, yang merupakan warna kekuningan pada kulit atau bagian putih mata. Dan yang terakhir detak jantung cepat dan rentan terserang infeksi. Adapun langkah-langkah cara mengatasi thalassemia ini, yang pertama yaitu transfusi darah, di mana sebelum transfusi darah dilakukan,
Darah penderita dan darah donor akan dicocokkan untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Yang kedua, yaitu dengan transplantasi sumsum tulang. Prosedur ini dilakukan untuk menggantikan sumsum tulang yang terkena thalassemia, di mana sumsum tulang akan ditransplantasikan diambil dari pendonor yang sehat dan cocok dengan penderita agar sumsum tulang ini dapat menghasilkan sel darah yang normal. Selanjutnya, melakukan terapi korelasi, itu obat yang diberikan dalam terapi ini bisa dalam bentuk tablet maupun suntik dan berfungsi untuk menarik fungsi di dalam tubuh. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat. Penderita thalassemia perlu menjalani pola hidup sehat dan dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan selalu melaksanakan pemeriksaan rutin ke dokter untuk mengetahui bagaimana tingkat thalassemia yang sedang dihadapi agar penindakan atau penanganannya dapat segera dilakukan. Sekian video kegiatan 5 ini. Saya mohon maaf apabila terjadi salah pengucapan atau penjelasan dalam video saya ini. Maka dari itu saya mohon kritik dan juga saran dari para penonton agar kedepannya dalam proses pembuatan video seperti ini lagi, video yang saya hasilkan dapat memiliki kualitas yang baik dan juga tidak terjadi kesalahan. Nah, dan saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Dadah.